Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Ponorogo dan personil gabungan TNI melakukan patroli skala besar amankan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Trate di Kecamatan Balong. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo. Patroli berjalan aman meski dilakukan tengah malam. Para personil gabungan masih sigap dengan pengguna jalan yang dianggap mencurigakan. Pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Trate ini merupakan momen penting untuk memastikan bahwa anggota baru dapat memahami dan mematuhi nilai-nilai luhur organisasi. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan patroli skala besar tidak hanya untuk memantau, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral kepada para anggota baru Persaudaraan Setia Hati Trate. Dalam upaya mempererat sinergitas antar unsur pimpinan daerah, Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Sialagan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanah Laut menggelar latihan tembak bersama di lapangan tembak Polres Tantia Sudirhirajati pada Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat jalinan kerjasama antar instansi sekaligus pelatih ketangkasan menembak para pimpinan daerah. Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Sialagan mengatakan kegiatan ini juga menjadi momen untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antara anggota Forkopimda. Latihan menembak bersama ini membuktikan bahwa kekompakan Forkopimda Tanah Laut terus dijaga melalui berbagai kegiatan, baik formal maupun non-formal demi menjaga keharmonisan dan keamanan daerah setempat. Pemirsa, Polres Mimika melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai negeri pada Polri dalam rangka deteksi dini kesehatan personil dan pemenuhan 13 komponen personil Polri di Aula Polres Mimika pada Selasa pagi. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Juli, melibatkan tim medis dari Laboratorium Asa Bidokes Polda Papua yang didukung oleh Sidokes Polres Mimika serta RSP Dira Kartens. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, pemeriksaan ronsen, hingga pemeriksaan gigi. Pemeriksaan hari pertama sebanyak 210 personil mengikuti pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud perhatian institusi terhadap kesejahteraan personil khususnya dalam aspek kesehatan jasmani dan mental. Memasuki hari keempat, tim gabungan Polres Bogor, Polsek Megamendung hingga Basarnas Unit Bogor melanjutkan pencarian terhadap korban bencana alam yang diduga hanyut terbawa arus Sungai Ciesek, Megamendung, Jawa Barat. Korban yang hingga kini masih dalam pencarian berinisial O, seorang laki-laki warga Kampung Kelapa, Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede. Korban dilaporkan terseret arus saat berada di sekitar Sungai Ciesek. Memasuki hari keempat pencarian, kegiatan penelusuran dimulai sejak pagi dan menyasar sejumlah titik strategis yang diduga menjadi jalur hanyutnya korban. Adapun lokasi-lokasi pencarian yang dilakukan yaitu tempat pemancingan atau titik awal korban hanyut di Kampung Ciletuh, Desa Cipayung Girang, lalu aliran Sungai Ciesek di wilayah Lewi Garut hingga Ciliwung di Lewi Malang, Desa Pasir Angin dan aliran Sungai Ciesek dan Sungai Ciliwung di wilayah Katulampa. Direktorat Intelkam Polda Papua menggelar rapat penyusunan target penerimaan dan penggunaan PNBP tahun anggaran 2027, serta pelatihan petugas penerbit SKCK fungsi Intelkam tahun 2025 pada Senin pagi. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol Wawan Setiawan dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Dit Intelkam serta peserta dari berbagai satuan kerja di Polda Papua. Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol Wawan Setiawan menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
khususnya dari layanan SKCK yang menjadi salah satu sumber pendanaan operasional Polri. Ia menyebut PNBP merupakan bagian penting dari anggaran kita yang harus dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari upaya peningkatan kapasitas personel agar pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Pemirsa, hari ini tanggal 9 Juli merupakan momentum bersejarah yang menandai kemajuan besar bangsa Indonesia dalam bidang teknologi komunikasi dan kemandirian nasional. Diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai bagian dari rangkaian tradisi pembaretan, Satuan Samapta Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan Long March pembinaan fisik dan mental bagi bintara remaja Angkatan Leting 5152. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 5 Juli 2025, mulai pukul 5 hingga 6 WIB dengan rute dari Basecamp Perantunan menuju Basecamp Mawar di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 26 bintara remaja mengikuti kegiatan ini, didampingi oleh 30 personel senior Sat Samapta sebagai mentor lapangan. Hadir pula jajaran pimpinan Polrestabes Semarang yang memantau langsung jalannya kegiatan. Long March ini dimulai dengan apel pemberangkatan di Mako Polrestabes Semarang. Pada pukul 5 WIB, rombongan kemudian tiba di Basecamp perantauan sekitar pukul 8 WIB untuk memulai pendakian ke puncak rider. Dan dilanjutkan ke Basecamp Mawar pada pukul 15 WIB, seluruh peserta tiba di titik akhir dalam kondisi sehat dan lengkap. Kemudian dilanjutkan dengan apel konsolidasi dan perjalanan kembali ke Mako. Kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti para peserta menunjukkan semangat, ketangguhan fisik, dan kekompakan selama menempuh jalur menantang di kaki Gunung Ungaran. Kasat Samapta Polrestabes Semarang AKBP Tri Wisnugroho menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi juga bagian penting dari proses pembentukan karakter dan pengenalan medan tugas bagi anggota baru. Long March ini menjadi ujian awal bagi para bintara remaja untuk membuktikan kesiapan mental, disiplin, dan loyalitasnya dalam mengemban tugas di lapangan. Seluruh bintara remaja senantiasa menjaga integritas dan loyalitas terhadap institusi, serta terus mengasah kompetensi dan profesionalisme. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembinaan personel tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman lapangan yang membentuk daya tahan fisik, mental, dan spiritual. Dari Humas Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.